Surya Studies Club memuat informasi, teknologi, dan pendidikan. Setelah nonton, support like, subscribe, dan bunyikan belnya ya untuk mendapatkan informasi terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Rola Fadila, dalam persiapan seleksi akademik PPG 2022. Bapak Ibu, apa kabar? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk menghadapi ujian pekan depan ya. Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan panduan peserta seleksi akademik dalam jaringan berbasis domisili. Ini diluncurkan oleh Panitia Nasional Seleksi PPG dalam Jabatan tahun 2022. Mari kita cek 5 skenario daring domisili yang diperbolehkan oleh pengawas. Jadi ini akan menjawab beberapa pertanyaan seputar akses internet, kemudian perangkatnya, dan lokasi di mana kita ujian. Yuk kita mulai. Seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljab adalah ujian pengetahuan yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau daring untuk mengukur pemahaman konsep atau materi berdasarkan tujuan capaian pembelajaran PPG. Seleksi akademik berbasis domisili adalah seleksi yang dilakukan secara daring dengan peserta berada di tempat tinggalnya domisili masing-masing atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet. Nah, ini dia Bapak Ibu yang menjadi pertimbangan untuk kita melaksanakan ujian di mana diperbolehkan di mana saja asal dengan persetujuan pengawas. Baik, yang pertama, domisili di bawah pohon demi mencari jaringan internet. Artinya ini saat di rumah berkendala akses internet, maka mencari tempat dan dapatlah di sekitar kebun misalnya. Wajib izin kepada pengawas untuk mencari tempat dengan jaringan internet yang lebih lancar. Ini skenario pertama. Jadi boleh di luar rumah ya. Secara outdoor boleh, dengan catatan harus izin kepada pengawas. Nah, skenario kedua, domisili di puncak bukit demi mencari jaringan internet. Jika di rumah tidak ada jaringan atau jaringannya lemah, boleh mencari tempat yang memiliki jaringan kuat. Jadi ini di wilayah-wilayah pegunungan yang kesulitan akses internet, jadi bisa mencari tempat yang lebih tinggi, kemudian tetap lapor kepada pengawas. Nanti aturan jarak kamera HP-nya itu sama, tetap 2 meter. Jadi memperlihatkan kita sedang berada di tempat ujian, di depan laptop, dengan jarak 2 meter dari kamera HP-nya. Selanjutnya, domisili di lorong ikhtiar mencari jaringan internet. Bisa di mana saja Bapak Ibu, silakan izin kepada pengawasnya untuk mendapatkan akses internet. Nah, ini jika domisili di kantor desa atau di kantor manapun demi mencari jaringan internet, artinya di rumah kesulitan jaringan internet, susah, kemudian datang ke kantor desa. Nah, ini kan ada potensi suara bising. Jadi perlu dipastikan bahwa kondisi kantornya kondusif. Bapak Ibu silakan izin untuk menggunakan propertinya dan supaya ditentukan waktunya bahwa kita mau ujian, jadi supaya dikondusifkan situasinya. Jadi ini yang paling penting, supaya kita tetap nyaman dan kondusif dalam melaksanakan ujian. Nah, jika di rumah, posisi pengaturan kamera zoom-nya betul 2 meter dari jarak kita sedang ujian. Ini posisi berarti dari sebelah kanan. Ini sesuai dengan instruksi dari pengawasnya. Yang terakhir, domisili di sekolah, satu ruang hanya boleh ada 1 orang peserta. Jadi ini menjawab pertanyaan apakah boleh di satu kelas atau di lab bisa beberapa orang. Itu tidak bisa, karena nanti akan mengganggu dan jelas itu melanggar dari aturannya. Jadi harus 1 orang 1 ruangan. Jadi Bapak Ibu bisa meminjam laptop sekolah dan memilih kelas-kelas untuk tempat ujian Bapak Ibu. Dan posisi kameranya ideal dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Dan ini paling penting, yaitu laptopnya memiliki layar 10 inch minimal netbook ya, menggunakan OS-nya Windows 8 paling minimal. Jadi kalau masih menggunakan Windows 7 itu kurang dianjurkan. Minimal Windows 8, kalau sekarang kan sudah Windows 10 atau Windows 11 atau macOS versi 10. RAM-nya 2 GB minimal ya, ini rata-rata sudah 2 GB. Harddisknya 10 GB. Kemudian dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik. Saya pernah membahas tentang headset. Jika di aturan selanjutnya di tata tertib itu harus ada 1 kabel, artinya kabel charger saja, berarti nggak boleh pakai headset. Nah Bapak Ibu berarti dipastikan untuk mikrofonnya dan speakernya itu berfungsi dengan baik.
Atau jika memang harus menggunakan headset, Bapak Ibu bisa berkonsultasi nanti di grup WhatsApp kepada pengawas, boleh tidak. Nanti keputusannya itu dari pengawas. Nanti yang paling penting yaitu baterai. Nah, ini dia baterainya jangan yang ngedrop. Jadi harus menggunakan laptop yang baterainya optimal supaya ketika terjadi padam listrik, casan tidak berjalan, dan kita masih bisa melaksanakan ujian sampai selesai. Diutamakan baterainya yang optimal Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, itulah 5 alternatif tempat untuk ujian nanti. Apakah nanti mau di kelas, mau di rumah, atau terpaksa harus keluar rumah, ke kebun, atau ke wilayah perbukitan. Intinya kita ingin mendapatkan akses internet yang stabil dan bagus. Kemudian titip untuk laptopnya betul-betul minimal baterainya saja yang optimal supaya kita tidak kesulitan apalagi harus keluar ruangan. Baik, kita nantikan video selanjutnya untuk tata tertib ujian nanti. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.